Shalom jemaat Tuhan. Pada malam hari ini saya bersyukur untuk bisa mendapatkan kesempatan men-sharingkan kebenaran atau firman Tuhan kepada kita sekalian. Thank you kepada Muse dan juga kepada para pengurus yang sudah mempercayakan saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Salam dari GKI Jemaat Pos Alam Sutra kepada Bapak Ibu Saudara-saudari di mana tempat saya melayani bersama dengan rekan-rekan. Ya, sekali lagi kita berjalan bersama karena jam 7 malam secara serentak rata-rata di semua GKI kita berdoa bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja 20 ayat 3 sebagai perenungan kita pada hari ini. Ya, 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang ketiga. Satu ayat yang kita akan bacakan bersama. Tidak saya cantumkan di slide, tetapi saya rindu kita bisa membuka Alkitab kita baik dalam bentuk hard copy atau digital copy. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita membacakan bagian ini secara bersama-sama. Saya akan membacakannya dari terjemahan baru yang kedua. Mari kita baca 2 Raja-Raja 20 ayat yang ketiga. 2, 3. Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati. Aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Lalu Hizkia menangis dengan pilu. Ya, ada sedikit ada perbedaan ya dalam terjemahan tersebut. Tetapi pada dasarnya kita tahu itulah doa dari Hizkia ya, Raja Yehuda. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketika saya mempunyai satu kesempatan bisa melayani di satu rumah sakit. Kenapa bisa di rumah sakit? Bukan karena saya dokter, Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi saya memang rohaniwan dan kemudian bertugas di dalam satu gereja, tetapi gereja itu ada memang bekerja sama dengan rumah sakit, sehingga sehari-hari weekdays itu rata-rata saya ada di sana begitu untuk mengunjungi pasien atau juga mendoakan mereka. Nah, singkat cerita, memang setiap kali saya datang, orang-orang keluarga dari pasien atau pasien yang saya datangi, saya berpikir bahwa saya itu adalah dokter. Padahal saya mengatakan memang saya bukan dokter, tapi saya dokter rohani begitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, di dalam pengalaman saya ketika melayani ya para pasien yang terkena kanker, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu satu hal yang tidak mudah. Ya, satu hal yang tidak mudah karena waktu mereka divonis kena kanker, siapapun mereka, mau mereka itu remaja, pemuda, atau orang dewasa yang saya temui itu macam-macam sekali, kansernya juga variasi sekali dari mana-mana saja, yang aneh-aneh pun ada begitu. Saya menemukan kondisi mereka itu adalah kondisi yang tentunya stres, ya, depresi, frustasi, bahkan juga anggota keluarganya itu dalam keadaan yang juga sama seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, bayangkan kalau misalkan kita yang ada di tempat ini, kita mendapatkan sebuah hasil medical check up dan mengatakan bahwa kita terkena penyakit ini, penyakit itu, apa reaksi kita? Kalau misalnya penyakitnya itu ringan, mungkin kita berkata, oh nggak apa-apa, masih ada harapan, kenapa? Ada obatnya. Tetapi misalnya kita terkena kanker atau terkena penyakit ini dan penyakit itu yang harapan untuk hidupnya begitu tipis, apa jawab kita? Apa respon kita Bapak Ibu Saudara-saudari? Mungkin kita akan berkata, tidak ada harapan lagi. Ya, mungkin tidak ada satu semangat hidup lagi untuk kita. Mungkin kita pernah mengalaminya, mungkin kita pernah merasakannya. Baru-baru ini, koko ipar saya atau koko dari istri saya, itu ternyata dalam keadaan yang memang lemah. Kenapa? Karena dari hasil check up itu ternyata ditemukan dia terkena penyakit ginjal. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, siapa yang bisa mengira bahwa kita itu terkena penyakit? Tidak ada gejala-gejala yang jelas, ternyata waktu di check up, oh terkena penyakit Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan itu membuat dia shock seperti itu. Kami yang tidak terkena penyakit tetapi mendengar hasil check up itu, kami juga shock begitu. Dan kami terus berdoa, mohon Tuhan tolong berbelas kasihan kepada dia. Nah, hal itu juga sebenarnya yang dialami oleh Hizkia sebagai seorang raja ketika dia mengalami penyakit Bapak Ibu Saudara-saudari. Ayat 1 mengatakan bahwa dia jatuh sakit dan hampir mati. Bayangkan seorang raja jatuh sakit dan hampir mati. Artinya dia sekarat Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak ada harapan mungkin untuk dia bisa hidup. Nah di dalam kondisi seperti ini, bagaimana respon Hizkia? Nah sebelum kita bicara tentang respon Hizkia di dalam doanya, mari kita melihat secara sekilas saja apa profil dari Raja Hizkia.
Raja Hizkia, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu namanya itu artinya begitu indah sekali. Apa artinya? The Lord strengthens, ya. Tuhan menguatkan, atau dalam pengertian lain adalah Allah atau Tuhan adalah kekuatanku. Jadi seorang yang namanya Hizkia itu artinya dia menyatakan Tuhan adalah kekuatanku. Ada jemaat Tuhan namanya Hizkia di sini? Enggak ada ya. Nanti kalau enggak ada cari nanti ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Siapa tahu ada di sini gitu ya. Kalau yang punya anak nanti mungkin bisa berdoa dan memberikan nama anaknya Hizkia. Kenapa? Karena artinya sangat indah sekali. The Lord strengthens. Lalu dia adalah Raja Yehuda yang ke-13 Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nah kemudian dia juga adalah putra Ahaz. Ahaz kita tahu raja seperti apa? Raja Yehuda yang lalim, yang hidupnya jahat. Tapi kita lihat dia adalah raja seperti apa Hizkia itu nantinya. Dia menjadi raja pada usia 25 tahun. Lalu dia mangkat usia 54 tahun. Artinya 29 tahun dia menjadi raja, dia memerintah. Apa yang dia lakukan? Apa yang spesial dari Hizkia sehingga di dalam kitab 2 Raja-Raja ini ada beberapa pasal mencatat tentang kehidupannya. Karena dia melakukan sebuah reformasi secara spiritual, secara moral Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kehidupan bangsa Israel. Khususnya bagian selatan yaitu Yehuda yang dalam zaman kehidupan pemerintahan papanya mereka begitu bobrok di dalam hal spiritual dan moral. Dan dia mereformasi, mengembalikan semua itu. Justru butuh extra effort dan Tuhan menolong dia. Dan kita lihat Paskah yang selama ini belum pernah dirayakan sekian tahun di dalam pemerintahan Raja Hizkia justru dirayakan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya kalau kita kan pada zaman ini di gereja kita kan setiap tahun kita rayakan. Tapi pada masa itu di dalam pemerintahan raja-raja ada raja yang tidak takut kepada Tuhan. Mereka tidak rayakan Paskah. Tetapi Raja Hizkia dia takut akan Tuhan. Maka dia mengelit semua rakyatnya itu. Ayo beribadah kepada Tuhan. Ayo memuji menyembah kepada Tuhan. Ayo lepaskan bongkar itu untuk pengorbanan segala mesbah pengorbanan yang ada yang waktu itu dipersembahkan. Dan juga ular tembaga yang dipakai pada zaman Musa ketika orang mau dipatuk ular, lihat ular tembaga, dia hidup. Nah Nehustan itu dihancurkan juga. Kenapa? Karena pada masa itu Nehustan, ular tembaga itu dijadikan berhala oleh umat Allah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari ini satu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan melalui Hizkia. Tetapi pada usia pada tahun, maksudnya tahun kira-kira pemerintahannya ke-14, Hizkia jatuh sakit. Jadi kita melihat betapa luar biasanya dia pakai Tuhan. Tapi di tengah-tengah kehidupan pemerintahannya, dia jatuh sakit. Sakit apa sih Bapak Ibu Saudara-saudari? Tahu nggak? Mungkin kita pernah dengar tentang khotbah mengenai ini. Tetapi saya katakan sakitnya memang tidak begitu jelas. Karena di ayat 7 dikatakan apa? Dikatakan di situ ayat 7 dikatakan kalau dalam terjemahan baru yang kedua dikatakan apa? Bisul. Kalau dalam terjemahan baru yang pertama apa dikatakannya? Barah Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah kemungkinan di dalam bahasa aslinya itu menunjukkan sebuah infeksi atau radang kulit ya. Dan itu mengakibatkan atau membahayakan nyawanya. Atau bisa dimungkinkan juga itu kanker. Kemungkinan seperti itu. Jadi sesuatu penyakit kulit yang memang membahayakan nyawanya. Nah apa respon dari Hizkia ketika dia tahu hal itu? Ternyata sebelum itu Tuhan utus Nabi Yesaya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Hizkia. Ya, ia akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari kalau kita dengar firman Tuhan ini kita pasti akan syok bukan? Ya bukan masalah penyakitnya saja, tapi masalahnya kita tidak akan hidup lagi. Akan mati Bapak Ibu Saudara-saudari. Sangat-sangat ironis bukan? Di tengah-tengah prestasi yang luar biasa itu. Tetapi apa respon dari Hizkia? Hizkia pada saat itu dia memalingkan mukanya ke dinding Bapak Ibu sekalian. Kalau kita pikir-pikir ngapain sih Hizkia memalingkan mukanya ke dinding? Kalau suami istri lagi ngambek, lagi ribut, biasanya begitu kan. Lihat ke dinding, satu ke sana, satu ke situ. Begitu ya, wajar bukan? Wajar mungkin untuk sementara, jangan lama-lama, cepat selesaikan. Tetapi dalam kondisi seperti ini, apakah Hizkia itu berarti ngambek? Dia marah sama Tuhan atau dia kecewa sama Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah mungkin di dalam pemikiran kita bisa jadi seperti itu. Tetapi kita harus sadari Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya Hizkia bukan dia kecewa kepada Tuhan.
tapi dia sebenarnya ingin fokus ya ke dinding itu. Artinya dia ingin fokus, dia mengabaikan keramaian, dia mengabaikan orang yang lain, dan kemudian dia curhat kepada Tuhan alias dia berdoa kepada Tuhan. Apa isi doanya? Isi doanya seperti yang tadi kita sudah baca dalam terjemahan baru. Yang pertama dikata Tuhan ya. Tetapi dalam terjemahan baru yang kedua dikatakan di situ ya Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku, pada intinya esensinya atau di dalam terjemahan baru yang pertama atau yang kedua, kita bisa melihat pada intinya doa ini berbicara tentang apa sebenarnya. Kalau kita baca-baca, oh ini bicara tentang apa? Oh tentang kesalehannya Hizkia. Kayaknya dia tuh pamer gitu ya. Waduh, ini tunjukin bahwa dia ini orang yang sudah apa? Sudah melakukan ini dan melakukan itu untuk Tuhan, seperti itu. Dan kita berpikir, jangan-jangan ini dia ingin menyogok Tuhan nih. Supaya apa? Tuhan tuh ingat loh, dulu saya tuh baik loh, saya melakukan reformasi iman dan sebagainya. Ayo dong, perhatikan hidup saya. Nah jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, apakah memang berbicara mengenai hal itu doa dari Hizkia? Nah secara cepat saja Bapak Ibu sekalian, maka kita bisa memahami dengan jelas bahwa dalam doa ini, Hizkia tidak meminta kesembuhan. Betul enggak Bapak Ibu sekalian? Dia tidak directly berkata, Tuhan tolong sembuhkan saya, gitu loh. Kalau sekarang kan zamannya apa? Healing ya, healing kemana-mana gitu. Nah di dalam doa ini dia minta healing, kalau bisa dia minta healing kenapa enggak gitu kan. Tetapi kita perhatikan, dia tidak meminta dengan langsung, tolong sembuhkan saya Tuhan. Dan terkesan memamerkan akan kesalehannya. Nah kenapa begitu? Nah Bapak Ibu saudara-saudari, doa Hizkia ini adalah sebuah doa yang sebenarnya dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ya satu pengakuan, sebenarnya siapa sih dia di hadapan Tuhan? Siapa Tuhan di hadapan dia? Dan siapa dia di hadapan Tuhan? Tuhan itu pencipta, Tuhan itu pemilik kehidupannya, pemelihara kehidupannya, sedangkan dia adalah ciptaan yang dipelihara, yang dimiliki, yang dipelihara dan dijagai oleh Tuhan. Dia tahu perbedaan itu. Walaupun dia raja, Bapak Ibu saudara-saudari, dia tetap ingat siapa dia dan siapa Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku, pertanyaan untuk kita adalah pada waktu kita sakit, apakah kita masih ingat kebenaran ini? Kita ciptaan, dia pencipta. Kadang-kadang kalau kita sakit kan kita berkata, kenapa saya sakit Tuhan padahal saya sudah melayani Engkau dan bla 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 bla. Kita membeberkan semua itu menjadi sebuah modal buat kita untuk minta kesembuhan dari Tuhan. Tapi Hizkia tidak demikian Bapak Ibu sekalian. Hizkia dia tahu siapa dia. Lalu kemudian doa Hizkia ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya itu adalah sebuah pengulangan kembali, ya, sebuah reminder tentang covenant Tuhan dengan umatnya, ya, yaitu keturunan dari Raja Daud, termasuk dia. Di dalam mana? Di dalam 2 Tawarik pasal 6 ayat 16 sampai 17 akan saya bacakan. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud. Nah dari statement ini kita bisa mencoba untuk memahami bahwa kehidupan Hizkia pada masa itu kemungkinan dia belum punya keturunan. Makanya kenapa dikatakan jangan terputus keturunanmu. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ini adalah satu kebenaran yang membuat kita sadar bahwa ini adalah sebuah pola doa ya yang memang telah dilakukan oleh pendahulunya. Dan sekarang dia ikuti begitu. Tentang covenant, ya, tentang perjanjian antara Tuhan dengan umat Israel. Lalu di dalam hal ini, di dalam doanya, kita melihat Hizkia itu menyadari dan mengakui dengan jujur tulus. Dia sudah melayani Tuhan dan melakukan yang namanya kehendaknya sama seperti nenek moyangnya Daud. Kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian secara historis. Siapa sih Raja Yehuda, siapa sih Raja Israel yang benar-benar segenap hatinya, dia benar-benar pelayanan, dia benar-benar bawa umat Allah itu kepada Tuhan. Ada yang setengah hati, tapi ada yang tidak sama sekali, yang jahat di mata Tuhan. Dan kita lihat Hizkia adalah salah satu raja
yang sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dia hidup takut akan Tuhan dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Nah, ketika dia mengatakan hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudariku, ini bukan satu hal yang asing pada masa itu. Di Mazmur, kalau kita baca Bapak Ibu sekalian, pemazmur itu rata-rata pasti akan menyebutkan hal ini. Aku sudah melakukan ini Tuhan, aku sudah melakukan hal itu. Bukan untuk sombong. Oh, saya saleh Tuhan, saya lebih baik daripada yang lain seperti orang-orang Farisi. No, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi di sini dia ingin menunjukkan bahwa dia telah melakukan hal yang benar, ya, sesuai dengan yang maunya Tuhan. Ya, sampai di situ. Dia ingin menunjukkan semua itu telah dia lakukan berdasarkan pertolongan Tuhan. Dan kita melihat juga Bapak Ibu sekalian yang terakhir di sini, bahwa doa Hizkia itu lahir dari iman. Jadi benar-benar dia bergantung kepada Tuhan, dia percayakan hidupnya kepada Tuhan. Karena dia tahu siapa lagi yang bisa dia sandari dalam hidup ini, siapa lagi yang bisa dia percayakan hidupnya selain kepada Tuhan. Dan dia punya yang namanya hasrat, dia punya yang namanya longing yang mendalam kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaan untuk kita renungkan pada malam hari ini. Ketika kita berdoa setiap Rabu malam seperti ini, adakah kita punya iman? Benar-benar hati kita terfokus kepada Dia. Satu-satunya yang bisa kita andalkan dan bukan yang lain. Lalu kemudian apakah kita punya yang namanya longing, hasrat itu? Apakah kita rindu, benar-benar rindu untuk bersekutu di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak hal yang bisa mendistrak kita untuk punya hati yang rindu itu. Kadang-kadang bisa setengah rindu, ya kadang-kadang tidak rindu sama sekali. Kadang-kadang peduli amat, cuek amat. Tapi saya mengajak kita sama-sama, ayo mari Bapak Ibu Saudara-saudari belajar dari doa Hizkia. Dia punya iman, dia punya hasrat yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Dan itu yang berkenan di hati Tuhan. Sehingga tidak heran kalau kita menemukan bagaimana Tuhan menjawab doa Hizkia melebihi, beyond dari apa yang dia minta atau apa yang dia katakan kepada Tuhan. Wow, kalau kita minta sembuh mungkin Tuhan sembuhkan, itu sesuai dengan apa yang kita minta, bukan? Tetapi Hizkia tidak demikian. Waktu dia minta itu, dia katakan itu, Tuhan kasih lebih daripada yang dia minta kepada Tuhan. Wow, amazing Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hal ini. Dan kita lihat juga Bapak Ibu sekalian bahwa hal itulah yang Paulus juga doakan buat jemaat Efesus. Kita baca bersama-sama 2-3. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan itu bisa kasih kita more, lebih, beyond, melampaui dari apa yang bisa kita pikirkan dan kita harapkan di dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena doa itu dibawa dengan iman, doa itu dibawa dengan satu longing, kerinduan, hasrat, memang benar-benar tertuju hanya kepada Tuhan. Seperti rusa rindu akan sungai dan demikianlah hati kita rindu akan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, mungkin kita bertanya-tanya di dalam bagian akhir renungan ini. Kok bisa ya doa Hizkia itu mengubah kehendak Tuhan? Bukankah kehendak Tuhan Hizkia mati? Tapi kok dia hidup? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kaum Arminian pernah memakai bagian ini atau salah satu dari ayat ini untuk menjelaskan bahwa Tuhan itu bisa berubah. Ya, yang tadinya mati selamat, hidup. Jadi apa? Oh, berarti rencana Tuhan bisa berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kira-kira apa jawab kita? Kan GKI terkenal dengan teologi reformnya, bukan? Nah, jemaat rata-rata adalah orang-orang yang reform harusnya. Bagaimana jawab kita kepada pernyataan ini atau pertanyaan ini? Apakah kehendak Tuhan bisa berubah? Tidak. Ya, dengan tegas katakan, tidak. Kenapa tidak? Gitu ya. Mungkin ada pemikiran sedikit. Ya, begini Bapak Ibu sekalian. Kita perlu pahami satu hal. Waktu Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada Hizkia di ayat yang pertama itu, ya. Kita perhatikan itu bukan nubuatan Bapak Ibu sekalian. Tetapi itu peringatan.
Sekali lagi saya ulangi. Di ayat yang pertama dikatakan di situ, tinggalkan pesan kepada keluargamu sebab engkau akan mati tidak akan sembuh lagi. Ini bukan nubuatan, tetapi adalah peringatan. Kenapa ada peringatan? Apa warning apa ini? Warning karena Hizkia ya pada masa-masa pemerintahan sebelum dia sakit ini, kan kerajaan Asyur menyerang. Nah, kerajaan Asyur menyerang pertama kali dia bersekutu dengan Mesir. Waktu dia bersekutu dengan Mesir, akhirnya kita lihat perjalanan waktunya Asyur mengalahkan mereka. Dan dia tahu dia sudah berdosa di hadapan Tuhan. Jadi dalam hal ini sebenarnya Tuhan waktu menyampaikan firman Tuhan melalui Yesaya kepada Hizkia, ini membuat Hizkia paham, ini peringatan dari Tuhan. Peringatan apa? Bukan cuma dosanya. Perhatikan, salah satu penafsir dalam Alkitab yaitu Davis, dia pernah mengatakan begini, terkadang apa yang terlihat sebagai ketetapan final adalah sebuah undangan secara halus. Maksudnya apa? Ketika firman Tuhan dikatakan ini kepada Hizkia, ini adalah sebuah undangan secara halus, secara lembut dari Tuhan. Ayo, return to God, kembali kepadaku, kembali kepada Tuhan, cari Tuhan, datang kepada Tuhan. Termasuk di dalam keadaannya yang sedang sekarat itu dan bahkan divonis mati. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa melihat kadang-kadang firman Tuhan itu tidak bisa kita mentah-mentah langsung baca, oh ini sepertinya kehendak Tuhan, blok, langsung udah gitu. Enggak, tapi ini sebuah peringatan buat Hizkia. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kenapa kok seakan-akan kehendak Tuhan itu bisa berubah karena doa? Kita harus perhatikan, doa Hizkia itu sebenarnya menunjukkan bagaimana dia sebenarnya sungguh-sungguh bertobat di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Dia berbalik kepada Dia, dan kita lihat respon Tuhan, itu dia menyatakan anugerahnya dan belas kasihannya kepada Hizkia. Dan disitulah kita melihat sebenarnya antara firman Tuhan yang disampaikan Yesaya, kemudian Hizkia berdoa sebagai respon. Kemudian Tuhan berespon ini. Tidak pernah lepas dari yang namanya rencana kedaulatan Tuhan. Sebagai manusia, kita terbatas untuk memahami hal ini. Tetapi di mata Allah, rencananya tidak pernah berubah. Kehendaknya tidak pernah berubah. Tetapi sebenarnya semuanya ada di dalam kedaulatannya. Dia sudah menyatakannya, dia sudah merencanakan, menetapkannya itu. Dan itu membuat Hizkia sadar, dia harus berbalik kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, memang kita bisa membaca secara sederhana pertobatan dari Hizkia itulah yang kemudian membuat Tuhan menjawab atau menyatakan akan belas kasihannya. Bahkan melebihi dari apa yang Hizkia minta. Dia bukan hanya lepas dari kematian, tapi dia juga sembuh. Bukan hanya sembuh, tapi dia hidup tambah 15 tahun. Dan di situ kita melihat keturunannya ada Manasye. Walaupun kita tahu di dalam sejarah kita baca Manasye hidupnya tidak takut kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita melihat bagaimana Tuhan boleh menyatakan kehendaknya yang terbaik di dalam kedaulatannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai perenungan, pernahkah kita berpikir ketika kita berdoa untuk orang sakit atau untuk diri kita yang sakit, apakah Tuhan langsung sembuhkan seperti Hizkia ini? Terkadang kita menemukan satu case, tidak. Bahkan until the end, tidak sembuh. Bahkan sorry to say, meninggal. Tetapi saya ingin menyampaikan satu sedikit kisah sejarah. Ada seorang bernama Dr. Beckes. Dr. Beckes ini adalah seorang pimpinan dari Hamilton College di Amerika Serikat. Nah di dalam pelayanan dia yang luar biasa itu banyak orang diberkati. Tetapi di masa-masa kehidupannya ada waktu di mana dia sakit. Nah waktu dia sakit, dia bisa sembuh, iya. Tapi ada masanya dia sakit, dan sakit itu membuat dia punya hidup tinggal 1,5 jam lagi. Nah di dalam waktu 1,5 jam itu, apa yang dia lakukan? Apakah dia bersungut-sungut? Apakah dia marah kecewa kepada Tuhan? Tidak. Dia berkata kepada istrinya, istriku tolong bantu aku turun dari ranjang ini, supaya aku bisa tetap berlutut,
berdoa selama 1,5 jam, sehingga ketika aku menghadap Bapa di surga, aku menghadap Dia di dalam suasana doa. Nah jemaat Tuhan, ini salah satu orang percaya yang mati pun di dalam keadaan berdoa. Dan sehingga di dalam satu tafsiran yang saya kutip Bapak Ibu sekalian, ya kita harus paham benar bahwa Tuhan tidak selalu menyembuhkan kita pada saat kita berdoa. Tapi terkadang Ia melakukannya sesuai dengan kehendaknya dan kedaulatannya. Tetapi ingat, apapun hasilnya, kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang terpenting ini, bukan cuma masalah outcome-nya, bukan masalah hasilnya. Tapi kita lihat dari Hizkia, dia adalah teladan bagi kita pada saat sakit. Dia berseru kepada Tuhan. Siapa yang dia cari pada saat dia sakit? Tuhan, bukan yang lain dulu. Nah, biarlah Bapak Ibu Saudara-saudari pada hari ini kita belajar dari Hizkia. Untuk apa? Setiap kali ada problem, ada masalah, termasuk sakit, cari Tuhan. Datang kepada Dia. Karena kita percaya, Dia akan tetap menuntun kita, menolong kita dengan caranya yang melampaui dari apa yang bisa kita mohon dan minta. Dan percayalah, apa yang Hizkia lakukan ini sebenarnya, dia mengikuti teladan dari Kristus Yesus bukan? Tuhan kita di dalam memulai pelayanannya setiap hari, dia datang kepada Bapa, selalu datang kepada Bapa, berdoa, bukan karena dia kurang kuasa, bukan. Tapi dia tahu yang namanya persekutuan itu adalah satu hal yang harus dijalani dan dilakukan setiap hari. Dan persekutuan ini terus membuat dia sinkron, atau bahasa orang muda zaman sekarang, satu frekuensi ya dengan Bapa. Jadi tidak pernah lepas dari kehendak Bapa. Nah kita rindu mau seperti itu bukan? Dan biarlah Tuhan tolong kita supaya kehidupan doa kita mau sehat, mau sakit, mau senang, mau susah, mau dalam keadaan berlebihan atau kekurangan, kita terus mengandalkan Dia dan mencari Dia. Percayalah, Tuhan punya caranya. Tapi kita mungkin tidak tahu caranya seperti apa. Dia bisa melakukan melebihi apa yang kita bisa minta. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa.